Science Education Channel, sebuah saluran yang menyajikan media pembelajaran IPA berbasis video. Sobat Sains, tentunya sobat masih ingat tentang video pembelajaran kita sebelumnya. Pada ekosistem wadah C yang berisi air keruh, terlihat ikan tidak suka atau tidak nyaman dalam kondisi tersebut. Pada eksperimen kita kali ini, kita akan mencoba menjernihkan air yang keruh dengan menggunakan alat-alat sederhana. Adapun alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah sabut kelapa, botol mineral bekas yang pada bagian pangkalnya sudah kita potong sedemikian rupa, pasir, air keruh yang akan kita saring dalam percobaan kali ini, kerikil, dan yang terakhir adalah beker gelas sebagai wadah untuk menyimpan air hasil penyaringan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat alat penyaringan sederhana adalah dengan menyediakan sebuah botol mineral bekas yang sudah kita potong di bagian pangkalnya. Kemudian kita masukkan sabut kelapa sebagai lapisan yang paling dasar. Setelah sabut kelapa, kita masukkan pasir. Akan lebih baik ketika pasir yang kita gunakan semakin halus. Setelah pasir, kita berikan lapisan di paling atas adalah kerikil-kerikil halus. Sehingga alat penyaring kita terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling dasar adalah sabut kelapa. Kemudian di atasnya adalah lapisan pasir halus. Sedangkan lapisan paling atas adalah kerikil-kerikil kecil. Selanjutnya kita akan mencoba alat yang kita gunakan untuk melakukan penyaringan air keruh. Pertama kita buka tutupnya. Lalu kita saring air yang kita inginkan. Teteskan sedikit demi sedikit. Saya rasa cukup. Apabila kita amati hasil antara setelah penyaringan dan sebelum penyaringan, maka akan tampak perbedaan yang cukup signifikan, di mana air setelah penyaringan jauh lebih jernih bila dibandingkan dengan air sebelum penyaringan. Hal ini terjadi karena adanya lapisan-lapisan dalam alat penjernihan air yang kita buat, di mana lapisan-lapisan yang ada yaitu sabut kelapa, lapisan pasir, dan lapisan kerikil berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran yang ada di dalam air yang keruh, sehingga hasil penyaringan jauh lebih bersih. Prinsip penyaringan air sederhana seperti ini biasa diterapkan dalam perusahaan daerah air minum atau yang kita kenal dengan PDAM, atau sebagian sering menyebutnya sebagai PAM.
Sumber air yang diterima oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM berasal dari air sungai yang keruh. Kemudian melalui proses filtrasi atau penyaringan dengan jauh lebih modern, maka akan diperoleh air yang jauh lebih bersih. Untuk layak dikonsumsi, maka diperlukan penambahan zat-zat kimia, diantaranya adalah kaporit atau tawas, yang berfungsi untuk menjernihkan air sekaligus membunuh kuman yang ada, sehingga air menjadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sumber air bersih yang ada diperoleh dari air hujan yang meresap melalui tanah dan disimpan di dalam tanah. Kondisi tersebut memungkinkan suatu saat akan terjadi kekeringan. Oleh karena itu, marilah kita jaga sumber air bersih yang ada di sekitar kita dengan mengurangi penggunaan zat-zat kimia atau limbah-limbah berbahaya. Salam sains, kritis dan menyenangkan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.